Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minas sabirin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasy syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi qailan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Masjid At-Ta'awun Al-Ustaz Dr. Septa Chandra SAMA dan seluruh pengurus yang lainnya tanpa terkecuali, dan para hadirin hadirat rahimahumullah. Perlu kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar harus kita lafalkan. Kita perlu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Padahal tanpa kita membesarkan Allah, tanpa menyucikan Allah, Allah tetap besar dan Allah tetap maha suci. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah. Padahal seandainya seluruh dunia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak akan mempengaruhi kehebatan Allah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kajian subuh atau kuliah subuh pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang 3 hak jasad, 3 hak perut, 3 hak hidup, dan bagaimana korelasinya dengan perilaku manusia di akhir zaman. Maka yang perlu kita bahas saat ini bukan hak jasad dulu, bukan hak perut dulu, tapi
ruhnya sudah baik, dipastikan perutnya juga baik. Hadirin yang mulia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sebutkan pada pembukaan ceramah tadi. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, maka Allah menjawab, ruh itu urusanku dan aku memberikan ilmu kepada kalian illa qalila, kecuali sedikit, maka kalian tidak akan bisa menembus itu apa ruh. Di barat ada seorang dokter bisa menciptakan manusia, bukan seperti boneka, seperti manusia, persis seperti manusia, tapi tidak bisa meniupkan ruh. Maka seorang dokter ini langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kenapa? Manusia tidak bisa menciptakan. Ruh itu apa? Bentuknya seperti apa ruh itu? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka ulama mengatakan bahwasannya ketika manusia itu meninggal dunia, dicabutnya ruhnya, tapi kemudian setelah dikubur kembali, ruh itu dikembalikan. Kalau seandainya ruh itu tidak dikembalikan lagi, apalah arti perbuatan manusia seperti kuliah subuh saat ini, seperti tadi sholat subuh capek-capek, enaknya tidur daripada sholat subuh, tapi nanti yang Allah bangkitkan itu. Maka ruh ini selamanya akan hidup. Maka ulama berbeda pendapat ketika orang itu disiksa oleh Allah. Yang disiksa bukan jasadnya, tapi yang disiksa adalah ruhnya. Karena jasad itu adalah warisan binatang-binatang yang ada di dalam bumi. Maka maaf, senang sekali tuh binatang-binatang yang ada di bumi kalau mayit itu gemuk. Kenapa? Yang dimakan banyak. Tapi ada jaminan dari Rasulullah SAW, setiap para nabi ini tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam perut jasadnya. Maka bagaimana kita caranya ini supaya kita ini, jasad kita ini tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam perut. Para nabi, orang-orang saleh, bahkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ini perlu diketahui. Kalau Syekh itu An-Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Uqudul Jain dan kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Marh Labib yang terkenal dengan kitab tafsir. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, ini adalah imam dari Damaskus, mujtahid mutlak, pengarang kitab Majmu' ala Syarhil Muhadzab, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi, dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah karena habis waktunya untuk
lisannya dengan perbuatannya. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, beliau mampu menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 marrat, 8 kali. Jangan berpikirnya kita baca Quran, tapi ini adalah Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, mujtahid mutlak, pengikut daripada Imam Syafi'i, pengikut daripada Imam Ghazali, regenerasi dari Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Lalu apa sih hak ruh? Kita tidak bisa menembus ruh, karena ruh itu urusan Allah, tapi ruh punya hak. Berapa banyak manusia saat ini punya jasad, punya ruh, tapi ruhnya tidak diberikan hak. Maka kata ulama, orang tersebut bagaikan bangkai. Ruhnya ada, tapi tidak diberikan hak. Adanya jasadnya saja, tapi jasadnya saja itu ibarat bangkai. Tapi karena ruhnya masih bersemayam di dalam dirinya, walaupun tidak ditunaikan hak daripada ruh, dia tetap tidak bau. Tapi kalau sudah ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasad itu menjadi mayit dan menjadi busuk. Itu pun tergantung amal perbuatannya. Ada jasad yang ketika meninggal dunia semerbak wangi, tapi ada jasad yang ketika meninggal dunia sudah baunya seperti saluran got. Maka mulai saat ini saya ingin menasihati diri saya berkaitan dengan 3 hak. Apa sih 3 hak ruh? Hak yang pertama daripada ruh apa? Sabar. Mana dalilnya? Ista'inu bisabri wassholah. Pertolongan kalian adalah sabar dan sholat. Bukan sholat dulu baru sabar, tapi sabar dulu baru sholat. Sabar wudunya. Ini saya mau nanya nih, kenapa Imam Syafi'i itu memiliki konsep ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, tahir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak menyucikan. Ini dikenal hanya oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena menurut penglihatan beliau, air wudu yang sudah digunakan yang tadinya jernih menjadi keruh. Kenapa? Berlumuran dosa-dosa berjatuhan mengikuti air yang membasahi anggota. Maka ada karya ilmiah judulnya Reinterpretasi Ma'ul Musta'mal dalam perspektif Imam Syafi'i. Sudah pernah saya kaji 3 bulan yang lalu saja. Sabar, caranya harus sabar, wudunya juga sabar, sholatnya juga sabar. Tadi saya datang ke sini pas sholat subuh, itu jeda antara adzan dengan sholat subuh 12 menit. Di dekat rumah saya 20 menit. Kalau saya pergi di India, sholat subuh itu jam 4:30, azannya 4:30, sholat subuhnya 5:30. Berarti jedanya berapa? 1
1 jam. Kenapa sih jedahnya itu kok lama? Ma bainal adzan wal iqamah istijabah lahu du'a. Di antara azan dan iqamat, doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau sela-sela antara azan dan iqamat main game online atau WhatsAppan banyak berdoa. Itu namanya al-waqtul mustajabah, waktu doa-doa diijabah oleh Allah. Minta sama Allah. Jadi ada waktu istijabah, ada tempat istijabah, ada keadaan istijabah. Maka hak ruh yang pertama adalah sabar. Sabar ini kalau dalam bahasa Arab hurufnya cuma 3, sobrun, tapi susah. Ustaz Septa nih waktu kelas 1 saya ajarin as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Alaysa kadzalik Ustaz? Sabar menolong setiap pekerjaan. Ini Ustaz Septa nggak mungkin S3 doktor, nggak mungkin sekarang juga menjadi pembantu rektor UMJ kalau nggak sabar, nggak mungkin. Nggak mungkin juga Ustaz Septa punya istri kalau nggak sabar, nggak mungkin. Saya datang ke sini juga kalau nggak sabar, nggak mungkin. Dari rumah 3:30 sudah jalan 3:30 itu ada tulisan maaf jalanan lagi diperbaiki. Terus saja ternyata jalannya ditutup Ustaz Ali. Ya muter balik. Memang saya sengaja kalau ceramah jauh itu waktunya harus panjang. Karena sebenarnya berangkat jam 4 bisa. Cuma ini ada masalah seperti ini. Maka saya punya guru, kalau ceramah, diundang ceramah, itu bagusnya nunggu jamaah, jangan jamaah nunggu. Saya datang ke sini duluan, habis itu saya ke toilet tadi, ke sini lagi, harus sabar. Wudunya sabar, menunggu imamnya juga sabar, sholatnya juga sabar. Jangan sholatnya cepet-cepet, itu nggak cocok banget tuh sholat subuh bacanya surat Al-Kausar sama Al-Ikhlas, tuh nggak cocok banget, udah nggak cocok. Saya pernah ngimamin di musola Al-Ikhlas dekat rumah saya. Rakaat pertama ya Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah, kurang lebih 25 menit sampai 30 menit, baru berjalan sebulan dicolek sama kakek-kakek. Sudah seni Ustaz mah enak masih muda, saya ini sakit. Udah habis itu saya rubah. Saya kira walaupun kakek-kakek juga semangat, nggak apa-apa. Itulah perlunya jadi imam. Dikritik juga nggak jadi masalah, tapi cara ngeritiknya yang baik. Saya pernah sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Saya habis umroh haji, bukan umroh biasa, umroh haji tamattu. Saya berada di sinar matahari, masya Allah. Ini kan senangnya kalau sholat Jumat kan khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Saya berpikir masya Allah, ini kalau panjang alhamdulillah panas nih kata saya. Itu rakaat pertama surah Al-Fil, rakaat kedua surah Al-Quraisy. Ini ternyata imam tahu juga kondisi makmumnya. Maka perlu sabar. Ngomong sabar ini gampang. Sabar belum punya istri, sabar. Sabar belum punya pekerjaan, sabar. Sabar belum dikaruniai anak, sabar. Sabar terus enak.
tanda-tanda di akhir zaman saat ini, orang itu tidak sabar. Kuliah, ijazahnya doang nongol, kuliahnya kagak. Itu namanya nggak sabar, nggak ada proses untuk mencari ilmu. Ini mencari ilmu ini perlu proses. Bisa kita belajar di Google, kita bisa belajar di Twitter, kita bisa belajar di IG, kita bisa belajar di YouTube. Tapi itu sebagai penopang saja. Yang induk kumpul di majelis seperti ini biar ketemu guru. Saya punya teman saat ini sudah sholatnya 3 waktu. Udah nggak 5 waktu lagi. Saya sudah WhatsAppan, saya telepon, ente aliran sesat. Ustaz, jangan ngomong sesat-sesat. Iya, saya punya landasannya. Itu landasan itu tertolak. Ya kalau sholat zuhur digabung sama asar. Terus maghrib digabung sama isya. Terus subuh. Dalilnya apa? Aqimis sholat dari dulu syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau belajar tafsir harus ikutin hadisnya. Rasulullah pernah melakukan seperti itu fi halat safar, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan mencekam seperti perang ataupun sakit yang membahayakan. Ini kalau orang yang Islamnya Islam abangan ikut aliran seperti ini, itu seneng banget tuh, seneng tuh. Ini pengikutnya, followernya di medsos udah banyak banget ajaran seperti ini, banyak banget. Maka harus sabar, sabar dengan kemiskinan. Ada sahabat Nabi yang gak sabar ketika miskin. Saya mau nanya, siapa sahabat Nabi yang ketika miskin tidak sabar? Namanya Sa'labah. Ini cerita-cerita legendaris, tapi perlu kita ulang untuk pelajaran bagi kita. Waktu miskin, sholatnya di shop pertama, terus sebelum azan datang, terus tapi ketika zikir gak ikut zikir. Kenapa? Karena kain yang ia pakai akan gantian dengan istri. Maka dia ngomong singkat cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, kain yang aku pakai saat ini adalah kain istri juga untuk menunaikan sholat. Maka aku bersegera untuk pulang biar istriku juga sholat di awal. Ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan jadi orang kaya tuh ribet. Ketemu lagi ngomong, ya Rasulullah, kalah ribet buat sampai berulang-ulang kali. Maka Rasulullah menengadahkan tangannya sambil berdoa, kun Sa'labah ghaniyan, ya Allah, jadikanlah Sa'labah ini orang kaya dengan sebab dikasih kambing betina yang lagi bunting, kemudian lahir kembar laki perempuan, anak sesama anak membuntingi itu. Di zaman sekarang udah ada tuh akhir zaman begitu. Itu kambing, bukan manusia. Itu kambing, bukan manusia. Sehingga cerita kaya, habis kaya, ketinggalan sholatnya, menjadi makmum masbuk, kemudian gak kelihatan sholat subuhnya, kemudian kelihatannya hanya sholat Jumat terus saja. Akhirnya gak sholat, akhirnya mati dalam kekufuran karena tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak sabar dengan kemiskinan. Saya mau nanya, ada sahabat Nabi yang sabar? Salah satu contohnya termaktub di dalam kitab Hayatus Sahabat adalah Bilal bin Rabah.
Saya pernah tidur bareng dengan keturunan Bilal bin Rabah dari Ethiopia. Itu kalau malam maaf Pak, itu yang kelihatan itu bajunya aja. Itu bener-bener hitam tuh hitam banget. Ini kalau di sini maaf ada yang hitam, itu di sana lebih hitam banget. Tapi sopan, masya Allah, perilakunya sopan. Berada di Ethiopia Bilal bin Rabah. Miskin, budak belian, masuk Islam, kemudian berdakwah, masih tetap padahal nyawa taruhannya. Apa yang terjadi? Akhir hayatnya menjadi gubernur. Di akhir hayatnya lagi beliau menjadi gubernur. Itu banyak wanita-wanita yang siap dimadu menjadi istri kedua, ketiga, bahkan keempat Bilal bin Rabah. Maka ada pepatah mengatakan buah itu akan manis manakala dipetik sesuai dengan masanya. Ini baru bisa tafsir surah Al-Fatihah, pengen menjadi YouTuber. Itu ngalor ngidul tafsirnya tuh, Masya Allah. Ngalor ngidul, belajar dulu. Sabar ini maaf, diucapkannya mudah, dilakukannya butuh perjuangan. Karena ulama mengatakan al-hayat hiyal jihad, bahwasannya hidup ini adalah perjuangan. Yang kedua, hak daripada ruh adalah sholat. Kalau orang sabar, enggak sholat, baru memiliki 1/3 daripada hak. Maka ada orang ngomong, tuh salah dia itu nggak sholat, tapi buktinya sabar banget sama istri, diomel-omelin, sabar banget, anak nakal, sabar banget. Itu kan di mata kamu, belum tentu di rumah. Memang kamu pernah hidup 24 jam dengan dia. Maka maaf, ada slogan itu kalau di Singapura, orang mabok aja buang sampah di tong sampah. Beda dengan di Indonesia, saya bilang. Kata orang tersebut, di Indonesia itu orang sehat aja buangnya sembarangan. Buktinya di jalan tol sambil buka kacanya lempar. Itu ada slogan seperti itu. Tapi saya belum pernah ke sana. Pengen nanti yang mau saya ke sana. Pengen saya tahu tuh, lihat nggak orang mabok terus ngelempar sampahnya gitu di tong sampah. Saya pengen lihat. Ini yang ngomong orang besar. Saya mau sebutin namanya. Saya pengen tahu. Maka kata Rasulullah, jadidu sholatakum, perbaharuilah solat kalian. Solatnya harus benar, solatnya sesuai dengan solat Nabi. Jangan asal solat, cari waktu solat yang di awal, jangan solat di sisa. Kalau madhabnya Syafi'iyah, sholat di awal waktu. Kalau madhabnya Hanafiyah, yang penting di waktu sholat. Tapi azannya di awal waktu, setelah selesai azan menyuruh orang lain itu untuk sholat. Bukan berarti azannya nggak tepat waktu. Itu maaf, di India itu biasa. Setelah subuh itu keliling orang untuk sholat subuh. Itu orang senang. Tok, assalamualaikum. Kita ini bersaudara, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Ayo kita sholat. Senang banget pas sholat. Boleh juga Ustaz ceritakan dari sini diamalin Ustaz ceritakan. Paling dipuji ini kurang ajar banget Ustaz tadi. Lagi saya enak-enaknya tidur. Di sana udah biasa Pak. Saya pernah sholat di Masjid Nizamudin itu sampai 20.000.
atau bakot 3 lantai 20.000 Pak. Ini kalau di sini kan lumayan juga banyak nih, kalau sholat semua bisa sampai 500 sampai ke jalan-jalan, masya Allah. Ini tantangan bagi kita untuk berdakwah. Nih Pak Firman aja udah berdakwah via medsos. Ini judulnya seperti ini, didesain seperti supaya baik, supaya banyak yang datang. Alhamdulillah banyak juga. Jangan baper terus. Nah, lebih baik lagi caranya bukan di-share melalui grup, didatangin dari rumah ke rumah. Insya Allah malu tuh setan-setan tuh lama-lama. Besok nggak datang, kenapa nggak datang? Dulu zamannya Rasulullah itu kalau nggak datang, oh iya karena sakit. Zamannya Rasulullah begitu. Di zaman sekarang juga sakit. Apa yang sakit? Ruhnya sakit. Ada ulama mengatakan begini, kalau orang tidak menyelesaikan masalah hidupnya melalui sholat, orang itu sholatnya belum khusyuk. Saya bilang sekali lagi, Pak. Kalau ada orang tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya dengan sholat, maka orang tersebut wallahi sholatnya belum khusyuk. Apa manfaatnya sholat berjamaah? Saya tanya. Kata Rasulullah, siapa orang yang keluar dari rumah dalam keadaan berwudu, kemudian menunaikan sholat berjamaah di masjid, sama halnya seperti ibadah haji. Sekarang di Jakarta kalau daftar ibadah haji sekarang 50 tahun lagi, kalau umurnya 60 tahun berarti 110 tahun baru berangkat. Nggak tahu kalau di Bangla, kalau di Jakarta 50 tahun lagi, karena sesuai dengan kuota pandemi. Tapi jalan menuju ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, kata Rasulullah, kahajjatin, sama halnya seperti haji, cuma bedanya nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Bu Hajjah. Ini ada orang haji 3 kali dipanggil Pak Haji, diem aja Pak Haji, diem. Pak Haji, iya dong. Kalau manggil saya Pak Haji harus 3 kali, karena saya sudah undangan gak ada hajinya, kesel. Sekarang udah haji, bayarnya mahal, nunggunya lama. Masya Allah. Maka ada orang, oh kalau haji, ada jabatan haji, berarti ada jabatan musolido. Musoli kan orang yang menunaikan sholat. Muzaki dong, orang yang mengeluarkan zakat. Oh banyak banget. Mujahid dong, orang yang berjihad. Karena suasananya agak ngantuk, biar semangat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, istrinya kelaparan, anak-anaknya menangis kelaparan. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menunaikan sholat 2 rakaat. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Kisaran gandum di rumahnya Ali Sayyidina karamallahu wajhah keluar gandum, padahal di dalamnya gak ada gandum, tapi kisaran gandum itu keluar gandum, sampai anaknya kenyang, istrinya pun kenyang, sampai bejana-bejana isinya gandum semua, mengundang penasaran Sayyidina Ali. Bung, saya gak pernah naruh gandum di dalam kisaran gandum, kok bisa keluar gandum? Dibuka, gandumnya ditutup lagi, nggak keluar gandum tersebut. Maka fenomena ini diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, hei Sayyidina Ali, seandainya engkau iman saja sama Allah, tidak penasaran atas kepenasaranmu, kemudian engkau tidak membuka kisaran gandum tersebut yang memang di dalamnya nggak ada gandum, kisaran gandum ini sampai kiamat akan keluar gandum. Hebat. Nah, kita jangan percaya dengan sebab, tapi kita harus melalui sebab. Tanpa sebab bisa.
sebabnya mati, sakit. Tanpa sakit, mati juga ada. Maka selesaikanlah problematika hidup kita ini dengan sholat. Maka kata Rasulullah, jadidu sholatakum, perbaharuilah sholat kalian. Belum sukses sholat, maka sholat berjamaah setiap langkahnya kebaikan, setiap langkahnya menghapus dosa, diangkat derajat. Dan kata Rasulullah, siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam, Allah akan kasih dua keistimewaan. Pertama, Allah akan cabut sifat kemunafikan yang ada dalam dirinya. Kedua, Allah akan mudahkan rezekinya. Aduh, saya jadi bujangan terus sholat di masjid. Ditanya, Mas, udah nikah belum? Udah sama anak saya aja. Tapi saya nggak punya uang, udah gampang cari gedungnya di mana aja, nanti saya bayar. Selesai, Mas. Tapi kalau dekem aja di rumah, siapa orang yang tahu eksistensi? Sholat tahajud, orang akan dikasih kemuliaan. Sholat duha, Allah akan bukakan rezekinya. Kata Rasulullah, siapa orang yang sholat duha 2 rakaat, Allah sama halnya orang tersebut telah menyedekahi 360 persediaan yang ada dalam dirinya. Maka insya Allah orang yang istiqomah sholat duha terbebas dari penyakit stroke. Itu penyakit stroke itu penyakit yang paling berat. Ya Pak Firman, stroke berat? Iya berat. Paling berat stroke. Wong sekolah aja berat, apalagi stroke. Ya. Saya maaf ketika melihat pimpinan Gontor Kiai Syukri itu terkena stroke. Saya menangis. Ini segini hebatnya, ini kalau ceramah menggebu-gebu, segini gantengnya, habis ngomong kemudian langsung tidur. Itu di pondok. Lalu sholat istikharah untuk menentukan. Orang yang sholat duha 4 rakaat kata Rasulullah, Allah akan cukupkan rezekinya 1 hari penuh. Maka kalau orang sholat duha 4 rakaat, rezekinya Allah akan penuhi. Dengan persyaratan ada nilai sabar. Aduh, saya ini belum makan, ini udah sholat duha nih, minum air keran. Itu saya. Bukan, wah mana nasi padang itu kadang-kadang, jangan minum air keran. Sabar. Karena manusia itu tidak makan 3 hari kuat. Tapi kalau sehari enggak minum, enggak kuat. Beda dengan air zam-zam. Air zam-zam itu berisikan minuman, berisikan makanan. Itu kelebihan air zam-zam. Maka yang terakhir, dari haknya ruh adalah syukur. Syukur. Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka siksaku sangat pedih. Maka harus bersyukur. Punya istri 1 bersyukur, ya Bu, Ibu. Punya istri 1 bersyukur, nanti Allah tambah apanya? Tambah rasanya. Istri itu nggak perlu bilangannya, yang perlu tuh rasanya. Ditambah apa rasanya? Semakin sakinah,
semakin mawaddah. Oh, punya istri satu berasa 4 daripada punya istri 4 serasa nggak punya bini. Ada juga. Ini ada cerita ini bener. Ini cerita ini valid, cerita zaman sekarang. Ada orang punya istri lebih daripada 1. Itu sholat subuhnya sebelum jam 4 sudah nyampe di masjid At-Ta'awun. Bukan At-Ta'awun sih. Ditanya, mas, saya iri sama emas. Oh iya, irinya kenapa? Katanya, karena emas kok sholatnya datang ke masjidnya jam 4. Saya ini jam setengah 4 baru nyampe. Jam setengah 5 baru nyampe. Tapi kalau emas jam 4 itu sudah sampai. Kenapa? Oh iya, karena jam setengah 4 istri pertama saya sudah nyiapin anduk, sudah nyiapin makanan. Istri kedua saya sudah nyetak mobil. Jadi saya alhamdulillah. Itu sama yang denger langsung diamalin. Langsung dia nikah lagi. Ini dengerin sampai habis nih. Kalau dengerin sampai habis biar jangan gagal paham. Kalau nggak sampai habis tapi gagal paham itu jangan dengerin tuh salah. Tapi kalau ngomong tuh bikin nanti nikah lagi suami kita enggak. Habis itu dia diamalin. Masya Allah. Setelah diamalin ini orang dia tiap hari di masjid terus 24 jam di masjid. Gimana Ustaz? 24 jam di masjid terus kenapa? Datang ke bini muda diusir, lo kalau kesini ada maunya aja. Bini lo karena lo kan gak dikasih makan di sono, gak dikasih jatah kesini, jadi masjid mulu kan. Ini cerita ini valid. Maka tunaikanlah hak daripada ruh yang ketiga adalah syukur. Berapa banyak orang yang tinggal di gubuk derita tapi serasa di istana? Berapa banyak orang yang tinggal di istana serasa di gubuk derita karena tidak bersyukur? Kalau orang bersyukur tuh enak. Alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini saya belum dikaruniai anak ya Allah, sehingga saya bisa ngurus anak orang lain banyak ya Allah. Anak orang lain juga sama seperti anak saya ya Allah. Karena kata Rasulullah, waladin sholihin yad'ulah, anak itu bisa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini kalimatnya waladin sholihin, bukan al-waladi sholih, bukan, tapi anak didik. Itu aman begitu. Ya Allah, belum dikasih istri ya Allah. Alhamdulillah belum dikasih istri ya Allah. Baca Quran jadi panjang, bisa banyak menderma dan yang lain. Aman kalau kita banyak bersyukur. Yang jadi permasalahan apa? Tidak bersyukur. Punya mobil mewah, serasa diangkut. Kenapa? Tidak bersyukur. Maka kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang itu yang pandai bersyukur. Lu coba bayangin. Ibu bapak nggak masak, udah disiapin kerupuk, udah ada sop juga, syukur. Lu coba bayangin, masya Allah, udah enak bersyukur. Kalau bersyukur jadi amal. Jadi kebahagiaan manusia itu bukan terletak dari materi, terletak dari hati. Kalau hatinya tenang, hatinya legowo, maka orang itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Maka kata Rasulullah, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala segumpal darah ini baik, maka seluruhnya baik. Manakala segumpal darah ini jelek, maka seluruhnya jelek. Ala wahyal qalbu, hati-hatilah, itu adalah hati. Dalam dunia medis, hati itu artinya jantung, artinya limpah. Tapi dalam dunia tasawuf, asal kata qallaba yuqallibu taqliban, yaitu yang berbolak-balik, sedetik berubah. Maka imannya manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Imannya malaikat ya seperti itu aja. Kenapa? Karena nggak ada nafsu.
nafsu nggak datang di sini Pak, di rumah aja. Tapi ingin memadamkan nafsu, datang ke sini dengerin taklim yang kata Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi khairun min alfi rakaat. Siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, ini hadisnya dhaif, boleh diamalkan dalam rangka tasjid, semangat untuk fadilah amal, karena seluruh hadis banyak yang lemahnya daripada sahih. Dan perlu diketahui, hadis yang lemah lebih baik daripada perkataan ribuan wali. Lebih baik. Kenapa? Karena pernah keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Maka hak yang ketiga daripada ruh adalah syukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikanlah kita orang-orang yang bersyukur. Kalau pakai sin, kalau syakirin kan orang yang bersyukur. Kalau sakirin orang yang mabok. Kalau jadi doa juga yang benar. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang mabok. Karena nggak pakai syin besar. Allahumma ja'alna minasyakirin. Itu harus jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat pakainya shad. Tapi kalau pakai sin, bukan jalan yang lurus, kepiting. Tunjukilah kami kepiting yang jalannya lurus. Kepiting gak ada yang lurus, bengkok semua itu. Maka harus ada stratifikasi imam. Jangan semua orang jadi imam. Imam tuh ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya jadi imam? Pertama, apa yang pertama? Orang yang paling fasih bacaannya, fasih dua-duanya, paling ilmunya banyak. Oh, dua-duanya paling banyak juga, hijrahnya di situ paling duluan, ya kan? Hijrahnya juga sana di situ paling tua, ya kan? Oh, sama-sama tua, lahirnya bareng, nggak beda 1 jam, berbojol semua, iya. Kemana lagi coba? Yang anaknya banyak kan? Tuh, karena anaknya banyak kan ribetnya. Oh, dia nggak punya anak. Oh, yang cari muridnya banyak. Ustaz saya tadi kan muridnya banyak ribuan. Masya Allah ribet. Ini ujian skripsi. Ini mau pengen bebas dari bayaran. Kalau kayak gitu aman, dunia enak. Jangan masjid gua, yang bangun gua, wakaf gua. Masa bukan gua yang jadi imam? Ya udah biarin yang masuk neraka dulu. Ini maaf Pak, di Jakarta aja banyak imam-imam masjid dan musola, maaf ya, di Jakarta yang bacaannya amburadul. Maka perlu kita ini menggalakkan rumah tahfidz, menggalakkan pelajaran tahsin dan yang lain-lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada waktu kurang lebih 15 menit. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti hak perut, hak jasad pada episode dan gelombang yang lain. Tafadhol, silakan. Biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz ceramah dan posting. Saya pengen betul pada 3 lagi. Wah. Ini hak perut tapi hak perutnya udah ada gitu. Ini saya catat yang 3 tadi, yang hak perut itu ada sabar ya. Nabi Musa ya, sabar sama di surat
terang kita ini agak kesulitan Pak Ustaz mencari penceramah, mencari ustaz ya. Amin Pak Ustaz. Kami sudah banyak sekarang ini banyak mengkaji tentang ruh. Bahkan mohon maaf, ada juga penceramah yang penjual. Anda itu punya nama ruhnya gitu. Ya, saya sudah sampaikan. Terus seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya ruh itu urusan Allah dan kita hanya diberikan sedikit saja ilmu tentang itu. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Jadi saya pernah nih sampaikan Anda sebagai manusia ada ruh, Anda punya nama ruh. Terus bagaimana untuk mengetahui nama ruh? Anda punya nama ruh, misalnya ya Anda harus ini, harus ada yang tanya ke orangnya. Bahkan dijual Pak nama ruh itu sama ada. Oh, nama ruh Anda ini Jafar ini anaknya. Itu banyak sekali seperti begitu yang mengkaji tentang ruh. Tapi tetap batasi bahwasanya ruh itu adalah hanya punya Allah dan ilmu kita sendiri. Namun penjelasan dari Pak Ustaz tentang ilmu tentang ruh, karena nanti panjang jauh kan tasawuf kemana yang itu ada. Mereka merasa tersiksa karena ketika hidup kan, ketika mereka ruh lepas dari jasad mereka senang gitu. Nah itu mohon penjelasan. Terima kasih. Ini kalau kata Ustaz Septa harus 3 SKS ini. Ini tentang teologi, tentang tasawuf, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu kan tauhid syuhud, dirinya sudah menyatu dengan Allah. Tauhid syuhud, dirinya sudah menyaksikan kehebatan Allah. Ketika ada yang melamar, apakah dengan melamar ini saya akan diridhoi oleh Allah? Maka dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan mengkaji ruh. Maka kalau ada ruh, kamu di ruhnya ini si fulan, itu orang UUD, ujung-ujungnya duit. Ini maaf Pak, saya ini saraf kejepit. Alhamdulillah numbal ketiga sudah dioperasi di pon, masih sakit. Alhamdulillah. Maka saya kalau kerja kantor ya saya duduk lama nggak kuat, saya sakit di numbal ketiga sudah dioperasi di pon pusat otak nasional. Alhamdulillah sampai sekarang belum sembuh. Habis itu Ustaz ada tuh katanya di mana, di dekat Kramat Tunggal. Nah ya dekat Priuk. Kalau saya jauh banget, kalau dijemput boleh dah dijemput sama murid saya ke sono. Ini usaha sendiri ada orang katanya hebat ini. Diurut sama dia. Ada setrumnya. Ini bapak ini saya bilang, saya di dalam hati saya udah gak percaya. Karena kaki saya harus nempel di anduk yang basah. Ini pakai setrum kayak kata saya ini. Saya mau dibobok-bobok gitu kata saya ini. Kalau saya nempel ini kagak ada nyetrum. Mau saya pakai fisipnya, fisip latih gitu. Saya bilang ada fisip nasok. Terus habis itu saya pulang. Ya alhamdulillah belum sembuh. Teman saya ini, ya kalau pengen sembuh harus tiap minggu. Dia datang tiap minggu. Yang ketiga kali datang, alhamdulillah selesai saya datang yang ketiga katanya orangnya udah mati kan. Ya gimana nggak mati, mau main setrum kata saya, disetrum terus. Kalau ada ustaz atau ahli ruqyah menjanjikan kesembuhan itu bohong. Menjanjikan kesembuhan itu. Kenapa? Bagaimana dokter nggak ada yang menjanjikan kamu datang ke sini pasti sembuh, nggak ada. Maka sebelum operasi tanda tangan dulu. Kalau ada terjadi apa-apa jangan disalahin saya begitu. Pernah nggak UMJ ada janji
tamat menjadi UMJ, menjadi ulama yang hebat, janji di atas materi enggak, cuma visi dan misi saja mencetak, tergantung orangnya. Pesantren juga ada, maaf, yang nggak bisa baca Quran ada yang badung ada. Maka kalau berbicara ruh itu urusannya Allah. Memang Ibnul Qayyim itu pernah membahas tentang ruh sendiri, tebel tentang ruh sendiri, macam ada korin, pengikut dari ruh, macam-macam ada. Ini memang ada, ini pengetahuan spiritual tersendiri, tapi jangan dijual belikan. Kalau dijual belikan, udah jangan percaya, jangan percaya. Karena kata Sayyidina Ali, siapa orang yang berpikir dalam hidupnya itu perut, maka apa-apa yang dihasilkan tidak lain dan tidak bukan apa-apa yang dikeluarkan dari isi perut. Udah, jangan percaya. Nanti ada pembahasannya lagi nih Pak tentang ruh secara panjang. Seperti siapa lagi? Syekh Siti Jenar. Man anta? Anak-anak Syekh Siti Jenar. Ditanya lagi, Syekh Siti Jenar. Saya bukan Syekh Siti Jenar. Allah, saya Allah. Ajarannya siapa? Manunggaling kaulah Gusti, menyatu dengan Allah. Dalam ilmu tasawuf ada. Dalam ilmu tasawuf itu ada. Cuma jangan disebarluaskan kepada orang awam. Tadi dijamak, dikosor, jika itu boleh. Orang dalam keadaan sakit boleh. Jangan digeneralisir setiap keadaan, nggak bisa. Ini kalau saya lihat masalah sholat yang enak itu kalau bagi saya dan penelitian mujtahid Imam Syafi'i, Pak. Kosor jamak boleh dalam bepergian, boleh. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak boleh kecuali dalam haji. Maka saya ketemu tuh apa kata dia, enak ente Imam Syafi'i boleh di jamak, kosor dalam bepergian dakwah. Kalau dia nggak boleh, bolehnya cuma kosor aja Pak. Tapi dia tetap komitmen dengan mazhabnya. Bukan apa, cacik loh. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Dan itu namanya apa? Tayassur. Kalau talfik boleh, kalau tayassur nggak boleh. Taklid boleh, tayassur nggak boleh. Taklid tuh boleh. Tayassur itu apa? Mempermudah. Dia nggak boleh. Kemarin saya habis operasi mata ikan di sini. Tuh kayaknya sholat ini tayamum gak enak. Kaki sakit gak enak. Lama-lama belum waktunya udahlah saya tempat aja, saya siram habis itu saya lap, ya udah sehat-sehat. Tapi kita juga tahu ilmunya, masa baru dioperasi 3 hari dibuka ya nanti infeksi. Dan jangan banyak main air, garing, yang menyembuhkan Allah, main selokan ya udah mati aja begitu. Tapi itu mah sabar tak. Iya. Ya diambil karena sudah 10 hari. Jadi dalam dunia medis itu boleh diambil itu 10 hari sampai 12 hari. Kalau ngikutin kontrol lagi 15 hari. Ya ini udah 10 hari dan apa-apa udah kering juga. Dilihat dulu kalau secabut-cabut aja kok enggak. Jadi kita apa? Pakai perhitungan. Cukup Pak? Ada lagi? Syuruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.